Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Renungan harian pada hari ini Kamis 27 Agustus 2020. Bacaan kita Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Sebelumnya mari kita berdoa. Firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk mengerti firman Tuhan pada hari ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.
dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Terang bukan kegelapan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, sebuah lirik lagu sekolah minggu mengatakan, "Aku anak terang, tugasku memberi terang." Lagu tersebut hendak memberikan pengajaran bagi anak bahwa mereka adalah anak-anak yang dikasihi Allah, dan karena itu diberi tugas memberi dan memancarkan terang itu. Istilah terang juga dipakai Rasul Paulus untuk memberikan pengajaran bagi jemaat di Efesus. Rasul Paulus hendak menyadarkan jemaat di Efesus bahwa status baru mereka sebagai anak-anak terang bukan lagi kegelapan. Memang dahulu mereka adalah kegelapan, tetapi sekarang mereka adalah terang di dalam Tuhan. Namun kenyataannya banyak jemaat yang justru tetap hidup dalam kegelapan. Mereka melakukan percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, penyembahan berhala, mabuk oleh anggur, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, Rasul Paulus menegaskan bahwa status mereka sekarang bukan lagi kegelapan atau orang yang sedang tidur, tetapi mereka telah menjadi anak-anak terang Tuhan. Paulus mau agar mereka meninggalkan kegelapan lalu hidup dalam terang Kristus. Setelah mereka sadar akan status sebagai anak-anak terang, maka tugas selanjutnya ialah memberi dan memancarkan terang itu. Saudara-saudara, kita telah termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi yang jadi soal adalah, apakah kita sudah hidup sebagai anak-anak terang, atau justru kita tetap hidup dalam kegelapan dosa? Kita telah mengalami perubahan status dari kegelapan menjadi anak-anak terang. Kegelapan karena kuasa dosa, dan hidup menjadi anak-anak terang di dalam Kristus. Karena itu, marilah kita hidup dalam terang Kristus dengan melakukan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan sambil memuliakan Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Firman-Mu senantiasa menjadi penuntun setiap langkah hidup kami. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami hingga firman-Mu sungguh-sungguh mampu menerangi kehidupan kami yang hidup dalam kegelapan karena kuasa dosa. Dan kami mau berubah, meninggalkan hidup yang penuh kegelapan karena dosa, hidup sebagai anak-anak terang di dalam Kristus. Ya Tuhan, berkati setiap kami umat-Mu yang boleh menerima firman-Mu pada hari ini. Kami terus berdoa untuk persekutuan kami di jemaat Tuhan, jemaat Rama. Tuhan akan terus menuntun, membimbing, dan memberkati. Jemaat-Mu akan terus bertumbuh dalam iman, hidup sebagai anak-anak terang yang hidup di dalam kasih dan kehendak Kristus, meninggalkan kehidupan yang penuh dengan dosa, hidup dalam kegelapan. Ya Tuhan, berkati persekutuan kami, berkati pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu.
pelayanan-pelayanan yang berjalan dalam segala situasi yang terbatas karena kondisi akibat dampak dari virus corona. Berkati juga pembangunan yang terus sedang berjalan saat ini, ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan warga jemaat. Tuhan terus memberkati, menguatkan agar melalui pekerjaan itu berkat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan umat yang masih terus berjuang mencari pekerjaan. Tuhan mendengar doa mereka, harapan mereka, dan pada waktunya mereka mendapatkan pekerjaan. Ketika mereka sungguh-sungguh menyandarkan itu hanya pada pertolongan Tuhan, kami yakin pada waktunya mereka mendapatkannya. Kami terus berdoa, mohonkan kasih pertolongan-Mu, pemulihan dan kesembuhan bagi jemaat yang dalam pergumulan sakit penyakit di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Cara khusus bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini dirawat di rumah sakit, Michael Osiranda Panggalo, cucu dari Ibu Panggalo, Bapak TR Andi Lolo, Ibu Suwito. Tuhan lawat mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka. Demikian saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau kekuatan dan harapan umat-Mu. Kami mohonkan pertolongan-Mu bagi segenap jemaat Tuhan di Jemaat Rama. Yang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Tuhanlah kekuatan penghiburan sejati. Yang boleh menyatakan rasa syukur, terima kasih untuk setiap kasih kebaikan dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan menyempurnakan apapun bentuk rasa syukur dari umat-Mu. Demikian ya Tuhan, bagi pemerintah, bangsa dan negara kami terus berdoa, Tuhan memberkati. Kami yakin dalam kuasa dan pertolongan Tuhan, upaya pemerintah untuk membasmi penyebaran virus corona akan berhasil. Bangsa kami boleh dipulihkan dalam kondisi ekonomi, juga dari segi kesehatan. Ya Tuhan, kami adalah bagian dari masyarakat bahkan bangsa ini. Tuhan Bapa Surgawi, ke dalam tangan kuasa kasih-Mu kami bawa hidup dan kehidupan kami hari ini. Tuntun, bimbing dan berkati kami, segenap anak-anak-Mu, umat-Mu di Jemaat Rama Makassar. Ini kami Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami. Dengar kami yang berdoa, mengucap syukur dan memohon dalam kuasa dan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat, penolong kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.